Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kasyatia As Family. Ini dalam agrobisnis. Agrobisnis adalah bisnis hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini adalah pemula ya, baru mulai menanam daun bawang, terus kunyit sama bayam. Ini ada lagi tomat. Nah, ini lagi uji coba tumpang sari ya. Ini daun kering sebenarnya sih buat pupuk ya, tapi kita buangin aja ya biar kelihatan cantik. Nah, kita buangin. Hasilnya ini pupuk, karena ini nanamnya di depan rumah, jadi pupuknya cukup pakai air got aja ya. Ini kita ambil ke sini nih biar mudah nyetingnya, karena depan rumah ini banyak motor. Nah ya, ini perawatannya ya, ini baru nanam baru beberapa hari ya, jadi ini sistem tanam daun bawang di sini nih. Daun bawang dipotong segini ya, disayur lah, bonggonya tancepin, ntar nggak lama-lama dicabut lagi, dimasak, ntar tancepin lagi. Jadi ini nggak nyampe rimbun sistem tanam di sini, karena pH tanah di sini nih nggak cocok buat daun bawang. Soalnya medianya itu tanah got, terlalu asem, kurang bagus ya. Jadi kalau daun bawang itu medianya itu harus bagus. Nah, ini ada sirih Cina, ini ada tomat. Ini tomat tuh, tomat baru tumbuh ini. Nah, ini tanaman tomat seperti ini. Ini tanamannya Lady Queen ya, sebenarnya bukan saya yang nanam, tapi saya yang ikut merawat juga, nyiramin. Kalau Lady Queen itu tinggal tanam doang, nggak nyiramin. Kalau saya sih demen dua-duanya, nanam demen, ngerawat juga demen ya. Bayamnya kita buang aja ya, soalnya di sini ini banyak ulet. Jadi kalau ini dibiarin, ini banyak ulet bayam, jadinya menimbulkan hama. Kita cabut aja ya guys ya. Nah, kita cabut, kita buang aja. Ini rumput nih, kita cabut. Kalau rumput itu ada yang dibiarin, ada juga yang dicabutin ya. Jadi kalau males nyiram itu rumput jangan dicabutin ya, karena rumput itu mengikat air. Jadi kalau saudara-saudara berkebun males nyiram, itu rumputnya biarin aja. Rumput kecil-kecil, rumput krema itu bisa menahan air akarnya. Soalnya rumput sama tanaman itu kebutuhan nutrisinya itu beda, jadi nggak terlalu mengganggu. Nah, kayak macam rumput ini nih, rumput ini menyimpan air di akar, ini menyimpan air. Jadi kalau males nyiramin, mending rumputnya dibiarin. Tapi kalau rajin nyiram, cabutin. Soalnya rumput itu bisa buat sarang hama ya. Kerugian banyak rumputnya itu sebenarnya hama. Kalau untuk nutrisi dalam tanah kambil sih nggak terlalu banyak, cuma kebanyakan rumput itu mengandung hama. Kayak ini rimbun banget, ini bisa bawahnya bisa buat rumah tikus.
Jadi kalau yang tumbuhan rawan hama, terutama kayak daun bawang gini, tomat, itu lebih baik rumputnya dibuang semua. Nah ini mau saya cabut juga nih rumputnya. Ini sirih Cina masih kecil nih, ini belum punya dosa, udah dicabut, masih kecil, cabut dibuang. Ya kalau musim kemarau males nyiram, ini jangan dibuang, soalnya akar-akar ini nih menahan. Nah itu kucing sombongnya itu anaknya udah dipindah tadi di situ, udah dipindah ke kolong. Nah itu anak lanang nih, hadiah dari anak lanang kerupuk udang. Jadi lagi syuting dikasih kerupuk udang sama raman kili-kili. Nah setelah sampah sama gulmanya dibuangin, ini masih ada gulma lagi, tapi ini kelihatannya ini nggak saya buang karena saya teliti itu pohon apa gitu, karena masih daun kayak pohon apa, dibiarin aja deh, ini dibiarin ya. Nah ini buang-buangin. Kalau nyiramnya pakai air biasa mah jangan dibuangin, soalnya ntar ini bisa buat pupuk ya. Cuma karena ini tanamannya ini daun bawang, jadi kalau daun bawang itu sangat rentan ya, rentan terhadap jamur, terutama kalau terlalu rimbun, kebanyakan tanaman terutama rumput-rumput itu bisa menimbulkan jamur, bisa menimbulkan busuk akar ya. Makanya ini saya buang-buangin semua. Kalau daun bawang ini tanaman yang sangat riskan busuk, jadi kalau pakai media ini yang bener-bener udah mateng ya, jangan setengah. Misalkan pupuk kompos itu kompos yang udah lama, udah istilahnya udah jadi pupuk lah. Kalau belum itu biasanya rawan busuk akar. Tomat juga sama, karena ini tanamannya rawan busuk, jadi ini harus steril ya. Tidak disarankan menggunakan pupuk kayak gini biar busuk. Kayak gini biar busuk, ini nggak jadi ya, soalnya kalau daun kayak gini ini ntar buat sarang ada semut, ada jamur macem-macem, jadi bisa menimbulkan busuk akar. Jadi makanya saya buang-buangin, kecuali kalau pohon kunyit. Nah kalau pohon kunyit itu sembarang media jadi ini tanaman ini yang paling kuat ini pohon kunyit itu sembarang media jadi lah. Itu ya udah bersih, udah kelihatan cantik. Sekarang kita siram lah. Nyiramnya ini harus hati-hati juga, karena kalau kebanyakan air ya itu sama bisa busuk, kecuali medianya bagus. Media yang bagus itu kalau buat tanaman macam tomat, daun bawang itu bagusnya itu berpasir. Jadi kalau disiram itu airnya nggak ngecembong, langsung ngalir. Soalnya ini tanaman ini semua ini nggak kuat air, yang kuat ini doang. Yang kuat air ini daun kunyit, pohon kunyit. Oke, kita siramnya pelan-pelan saja ya. Ini satu gayung jangan semua ya, kalau disiramkan semua ya nggak jadi. Kita siramkan setengahnya aja kalau kebanyakan, soalnya bisa busuk akar ataupun busuk batang. Nah pelan-pelan ya nyiramnya, karena ini tanamannya ini nggak kuat terhadap goncangan air ya. Jadi penyiramannya pelan-pelan saja dan jangan banyak-banyak.
Nah, ini masih ada cangkang keong nih. Nah, ini cangkang keong ini sebetulnya ini mengandung banyak konsentrat, bagus, cuma karena kita lihat jenis tanamannya seperti ini mending dibuang-buangin saja. Nah, soalnya belum matang ya, media yang belum matang itu rawan jamur, hama, penyakit. Kita basahin daunnya nggak apa-apa biar tambah seger. Nah, ini udah cantik ya, udah dirawat, ini udah cantik. Jadi kalau saudara-saudara semua nanam jenis tanaman ini, daun bawang, tomat, itu harus bersih ya. Kalau nggak bersih itu tahu sendiri bisa busuk akar. Karena tanaman seperti ini nih yang paling sering terjadi itu busuk akar. Kalau akar udah membusuk itu ya udah cabut, buang, ganti baru lagi. Berarti media tanamnya belum jadi. Ya untuk tersulit ini nanam kayak gini. Jadi tanaman kayak gini nih biasanya tanamnya di tanah merah. Nah, kalau tanah merah itu buat media buat nanam kayak gini nih bagus. Tanah pegunungan yang merah. Kalau di daerah Cibitung sini, Cibitung Bekasi, tepatnya di Desa Kertamukti itu tanahnya itu nggak merah, tanahnya hitam coklat. Jadi kalau mau nanam daun bawang biar sukses, tanahnya harus diolah. Kalau enggak beli tanah merah. Kalau tanah merah udah pasti jadi. Kalau bahasa pertaniannya itu tanah lembang. Kalau bahasa Jawa itu jenar itu merah, siti jenar itu tanah merah. Nah, jadi seperti ini ya. Oke ya, ini anak lanang bohong, tadi ini ngasih kerupuk ternyata diminta lagi. Walah, seneng dulu kerupuk diminta lagi. Ya jadi udah disiram kayak gini, udah cantik. Ini biar keberhasilan tinggi, ini harus ditaruh di terik matahari yang tinggi juga, biar nggak kena busuk akar. Jadi ya saudara-saudara semua ya, kalau nanam jenis kayak gini tuh sinar matahari itu harus mengenai bawah sini. Nah, bawah-bawahnya itu harus kena sinar matahari. Kalau enggak biasanya berjamur, lama-lama akarnya busuk juga. Ya bisa dikatakan sulit lah. Kecuali kalau ditanam di tanah yang pH-nya pas, kayak di tanah merah itu asal tanam jadi, dibuang jadi. Kalau nanamnya di daerah saya sini, daerah Cibitung itu ya perawatannya harus ekstra ya, soalnya tanah-tanah kayak di sini nih nggak cocok buat tanaman kayak gini. Tapi berhubung daripada beli bayi ya mending nanam sendiri. Tapi kita masih beli juga, soalnya belum bisa mencukupi kebutuhan daun bawang. Soalnya Lady Queen itu setiap masak itu ada daun bawangnya ya, jadi bikin tempe mendoan kasih daun bawang, bikin bala-bala kasih daun bawang, bikin tahu isi ada daun bawangnya juga, masak sop ada daun bawangnya, goreng telur pakai daun bawang. Jadi ya saya masih beli. Enggak, kalau mengandalkan hasil pertanian sendiri nggak cukup ya, karena keterbatasan lahan, dan emang tanaman kayak gini ini sulit sekali ditanam. Jadi saya sering ya nanam itu udah jadi, udah rimbun,
telat panen itu busuk juga. Kalau telat panen kan sini rimbun sekali. Nah itu ntar bisa buat sarang jamur, busuk juga. Jadi kalau di daerah Cibitung itu harus rajin panen. Kalau telat panen ya bisa busuk, soalnya kondisi tanahnya seperti ini, bukan tanah merah. Kalau yang punya duit sih tinggal beli tanah Lembang, tanah merah itu buat budidaya kayak gini, dijamin jadi. Oke, terima kasih sekian ya bagi yang nonton sampai selesai. Saya doakan rezekinya tambah melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Buat yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya buat liputan kami selanjutnya ya, karena pada hari ini ya tanggal 4 November itu saya belum dapat subsidi pertanian. Jadi untuk nanam kayak gini, beli potnya, nyiram itu nggak disubsidi ya. Jadi Anda cukup subscribe, itu sama saja mendukung channel saya. Jadi untuk menarik sponsor seperti itu ya, biar saya bisa liputan selanjutnya. Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.